di sini teman-teman terdengar suara-suara gamelan ini teman-teman. Suara-suara gamelan seperti orang-orang ada hajatan gitu teman-teman ya. Nah, terdengar suaranya itu di sini teman-teman. Dan kenapa dinamakan makam tanda atau kubur tanda? Karena di atas sana teman-teman ya. Di atas sana itu ada makam ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang pernah kesini mengetahui dan pernah melihat ada makam di atas candi ini teman-teman ya. Dan warga sini atau warga sekitar meyakini di situ adalah makam tanda. Yaitu tanda itu seperti orang penari gitu ya teman-teman ya. Orang Nanda dimakamkan di situ karena dulu warga sini mengetahui ada seorang penari atau tanda berjalan dan menghilang di sini teman-teman. Salam Rahayu, salam budaya, kembali lagi di channel Asli Mojokerto. Kali ini saya mencoba mengunjungi kembali ya teman-teman ya, mengunjungi kembali salah satu situs atau candi ini teman-teman di tengah-tengah sawah. Bisa dilihat teman-teman, saya berada di tengah-tengah persawahan ya teman-teman ya. Nah, candi ini atau situs ini pasti teman-teman tahulah candi ini. Jadi candi ini itu berada di tengah-tengah pematangan sawah. Nah, di belakang saya itu ada ladang jagung ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, candi ini itu sendiri berada di Kabupaten Mojokerto ini teman-teman. Tepatnya ya teman-teman ya, di Trowulan juga candi ini. Dulu candi ini pernah dieskavasi nih teman-teman pada tahun 2022 ya teman-teman ya. Dan sekarang kita coba untuk melihat kondisi candi sesudah dieskavasi pada tahun 2022 kemarin hingga saat ini. Kondisi candinya seperti apa sih? Kondisi yang candi yang saya kunjungi ini, candi ini sendiri namanya itu ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, yaitu Candi Wates Umpak yang berada di Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini teman-teman. Lah ini teman-teman, Candi Wates Umpak ya teman-teman ya. Itu candinya ada di sana ya teman-teman ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini teman-teman, sesudah dieskavasi. Jadi teman-teman, apabila teman-teman masuk dari jalan besar sana ya teman-teman ya, 200 meter masuk melewati jalan kecil ini. Jadi teman-teman masuk membawa entah itu kendaraan, tapi kalau untuk mobil mungkin tidak bisa ya teman-teman ya untuk masuk ke Candi Wates Umpak ini ya teman-teman ya, karena jalannya terlalu sempit. Bisa mungkin tapi sempit ya teman-teman ya. Saya sarankan apabila naik mobil jangan waktu musim hujan, karena ini masih belum di aspal ya teman-teman ya. Ini masih jalan tanah ya teman-teman ya. Jadi apabila musim hujan itu kadang lumpur, sulit untuk naik sepeda motor maupun mobil ya teman-teman ya. Masuk dari jalan sana, itu jalan besar, desanya apa desaan ya teman-teman ya. Ini lokasinya di tengah-tengah pesawahan ya teman-teman ya, lokasinya ya. Jadi masuk dari sana, masuk ke sini. Sekarang sudah ada tempat parkirnya ini teman-teman. Parkirnya di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan sepeda motor atau mobil bisa parkir di sini nih teman-teman. Di sini ya. Nah, jadi teman-teman, kondisinya Candi Wates Umpak sesudah dieskavasi itu seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada papan tulisan ini ya teman-teman ya, bertuliskan Candi Wates Umpak. Jadi teman-teman, Candi Wates Umpak ini sendiri ditemukan pada tahun 2008 ya teman-teman ya. Nah, Candi Wates Umpak ini ditemukan pada tahun 2008 oleh salah satu warga yang hendak melakukan aktivitas atau membuat batu bata merah. Jadi di sini dulu dibuat batu bata merah, atau kalau ada orang sini katanya linggan ya teman-teman ya. Dibangun linggan di sini. Habis itu mengambil tanah, di bawahnya menemukan struktur teman-teman tahun 2008. Dan kemudian digali ternyata ada candi ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini, Candi Wates Umpak.
Jadi teman-teman ya, Candi Wates Umpak ini waktu tahun 2008 ditemukan awal. Dugaan awal itu Candi Wates Umpak ini diduga bangunan suci ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena Candi Wates Umpak ini menghadap ke barat ya teman-teman ya, menghadap ke barat. Jadi arah barat, arah matahari tenggelam, hadapnya ke sana. Dan pernah ditemukan jarak 100 meter di sebelah sini ya teman-teman ya. Sini ada sumur teman-teman, sumur kotak itu teman-teman. Informasinya sih seperti itu di sebelah sini. Namun sekarang sudah tertutup oleh padi ya teman-teman ya. Di sini ada sumur. Nah, diduga waktu itu memang Candi Wates Umpak ini candi bangunan suci ya teman-teman ya waktu itu. Nah, dan kemudian pada tahun 2022 kemarin akhirnya dilakukan ekskavasi teman-teman di Candi Wates Umpak ini. Dan waktu ekskavasi tersebut diduga bangunan ini adalah bangunan pemukiman ya teman-teman ya, pemukiman era zaman Kerajaan Majapahit. Karena di sini ditemukan seperti ini teman-teman, ada seperti ruangan-ruangan ini teman-teman ya, berukuran 2 kali 2 meter di sini. Nah, seperti ada ruangan-ruangan ya, ada di sana ini teman-teman. Ini tuh tanah agak tinggi, jadi warga juga mengatakan di sini tuh punden desa ya teman-teman ya, punden atau tempat yang disakralkan oleh warga sekitar. Jadi waktu diekskavasi kemarin ditemukan ini teman-teman. Jadi ditemukan 2 ini. Ini adalah dugaan sementara ya teman-teman ya, dugaan ini kompleks atau rumah pada era Kerajaan Majapahit dulu ini teman-teman. Diduga kompleks atau rumah ini rumah-rumah bangsawan ya teman-teman ya, pada era Kerajaan Majapahit dulu ya teman-teman ya. Jadi warga sekitar mengatakan ini Candi Wates Umpak ini yaitu makam tanda atau kubur tanda. Kenapa dinamakan makam tanda? Yaitu karena mitos warga sekitar dulu kalau setiap malam Jumat atau entah malam-malam tertentu di sini teman-teman, di Candi Wates Umpak di tengah sawah ini terdengar suara-suara gamelan ini teman-teman. Suara-suara gamelan seperti orang-orang ada hajatan gitu teman-teman ya. Nah, terdengar suaranya itu di sini teman-teman. Lokasinya di Candi Wates Umpak ini sendiri. Dan kenapa dinamakan makam tanda atau kubur tanda? Karena di atas sana teman-teman ya. Di atas sana itu ada makam ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang pernah kesini mengetahui dan pernah melihat ada makam di atas candi ini teman-teman ya. Dan warga sini atau warga sekitar meyakini di situ adalah makam tanda. Yaitu tanda itu seperti orang penari gitu ya teman-teman ya. Orang nanda dimakamkan di situ karena dulu warga sini mengetahui ada seorang penari atau tanda berjalan dan menghilang di sini teman-teman, di Candi Wates Umpak. Nah, ini teman-teman kondisinya seperti ini. Kembali lagi ya teman-teman ya, untuk di struktur candinya ini teman-teman. Struktur candinya seperti ini teman-teman. Dan di sini juga ditemukan seperti undakan, tapi waktu diekskavasi dikatakan ini bukan undak-undakan teman-teman, undak-undakan ke atas bukan ya teman-teman ya. Ini. Dan ini juga berelief ini teman-teman. Nah, ini terlihat reliefnya ya teman-teman ya, sangat bagus sekali reliefnya. Bisa teman-teman lihat masih utuh relief-reliefnya di sini. Nah, ini juga teman-teman seperti ini masih bagus. Nah, Candi Wates Umpak ini teman-teman ya kondisinya. Namun di sebelah utara ini teman-teman, ini ada kerusakan juga ya teman-teman ya. Bentar, kita dari sebelah depannya ini, sebelah barat ya teman-teman. Juga di sini ada seperti ini teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman
bisa lihat kondisinya saat ini sesudah diekskavasi seperti ini teman-teman ya. Tidak ada perubahan ketika sesudah diekskavasi, masih sama seperti ini kondisi Candi Watesumpa. Itu teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan di sana ada pos ya teman-teman ya. Itu ada pos. Di sana apabila teman-teman datang mau mengunjungi Candi Watesumpa, diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi buku tamu di pos ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini. Nah, sekarang ke sebelah selatan ya teman-teman ya. Semua terbuat dari batu bata ini teman-teman ya, karena tidak ada sama sekali batu andesitnya ini teman-teman. Semua full dari batu bata ini. Jadi ini di sisi utara, di sisi selatan ini teman-teman ya. Ini berupa seperti ini. Jadi kemarin tidak dipasang ini teman-teman. Tidak dipasang ini ya. Ini. Nah, kenapa dipasang ini? Agar tidak roboh temboknya ini teman-teman. Ini untuk penyangga tembok. Jadi lebih tidak roboh, agar tidak roboh ya teman-teman ya, disanggah oleh ini. Ini waktu ekskavasi kemarin dikasih ini ya teman-teman ya. Bentar. Aduh. Nah, ini teman-teman. Jadi fungsi ini, fungsi seperti galvalum ini untuk agar tembok yang ada di sisi selatan ini tidak roboh ya teman-teman ya. Karena ini sudah miring sekali. Kalau nggak dipasang ini pasti akan roboh ke sini teman-teman. Roboh ke sini ya. Nah, ini kondisi batu bata merahnya teman-teman. Jadi kurang lebih ini 3 cm ya teman-teman ya. 2 sampai 3 cm. Untuk lebarnya ini, ketebalannya tadi ya teman-teman. Untuk lebarnya ini kurang lebih 10 sentian, 10 sampai 15 cm ya teman-teman ya. Batu batanya ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, namun sebelah sini ini sudah runtuh ini teman-teman ya. Sudah runtuh ke sini karena mungkin waktu itu, waktu digali ekskavasi sudah ditemukan runtuh seperti ini teman-teman. Bisa jadi sebelum disonggo atau disanggang seperti ini, dia sudah roboh duluan teman-teman. Jadi waktu ditemukan sudah seperti ini. Ini masih terselamatkan ya teman-teman ya. Jadi dikasih seperti penyangga ini teman-teman. Nah, ini sudah roboh ya teman-teman ya. Tidak tertolong lagi karena waktu itu, waktu digali ini sudah runtuh seperti ini teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Ini di sisi selatan ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini di sisi selatan, di bagian timur sisi selatan ya teman-teman ya. Tepat di belakang ini saya sekarang untuk melihat kondisinya. Nah, kondisinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini juga terdapat struktur di bagian belakangnya, juga terdapat struktur ya teman-teman ya, memanjang dari utara ke selatan. Nah, seperti ini. Ini di bagian paling timur ya teman-teman ya. Nah, yang bagian belakang candi, ini belakangnya ya teman-teman. Sana kan depan tadi ya teman-teman ya. Ini ada struktur memanjang. Kemarin juga waktu ekskavasi tahun 2022 kemarin difokuskan di sini juga ya teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk naik ke atas ya teman-teman ya. Naik ke atas ini. Di sini kan katanya ada makam ya. Teman-teman juga mungkin pernah melihat ada makam. Ayo kita coba lihat kondisinya sekarang makamnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Ketinggian kurang lebih 4 meter ya ini teman-teman ya dari bawah ya. Nah, kita lihat sekarang dari ini saya berdiri tepat pada atas candi ya teman-teman ya. Di sini juga ada struktur juga, entah itu ini tatanan baru oleh warga. Ada seperti batu bata ya yang ditata ya teman-teman ya. Nah, ini saya tepat berdiri ini kurang lebih 4 meter ya ketinggiannya ya teman-teman ya.
Jadi sebelah sana ini Candi Watesumpak menghadapnya ke barat ya teman-teman ya. Nah, di sini. Dan di sebelah sini teman-teman, ini ada 4 makam yang diyakini warga sekitar ini adalah makam leluhur ya teman-teman ya. Di salah satu ini makam, di salah satu kuburan ini juga diyakini adalah salah satu makam tanda ini teman-teman ya. Makanya dinamakan, warga sekitar menamakan makam tanda atau kubur tanda ya teman-teman ya. Nah, di sana juga sedang banyak orang juga baru datang teman-teman, baru datang untuk mungkin mengadakan ritual ya teman-teman ya. Ya kepercayaan mereka sendiri masing-masing ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini ada makam tanda ini teman-teman. Di salah satu ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Salah satunya ini ada makam tanda, dan di ketiganya itu dipercayai oleh warga sekitar makam leluhurnya ini teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di sisi utara Candi Watesumpak ini sendiri ya teman-teman ya. Di sana teman-teman, di sana itu ada temuan lepas yang ada di Candi Watesumpak. Sebagian ya teman-teman, tidak semua. Karena ada yang sudah dibawa ke BPK, ada juga yang ditaruh di pos sana, di dalam pos, dan sebagian juga ada yang di luar. Contohnya seperti itu. Coba kita lihat ya teman-teman ya, yang temuan lepasnya yang ada di sini. Nah teman-teman bisa lihat seperti ini teman-teman. Ini temuan lepas ya yang ditemukan di Candi Watesumpak yang berserakan. Bentuknya seperti ini teman-teman. Di sini ada lumpang. Ini lumpang ya teman-teman ya. Lumpang itu entah zaman era Majapahit dulu itu difungsikan untuk menumbuk entah itu ramuan, jamu, atau bahkan beras juga ditumbuk di sini teman-teman. Dijadikan jamu atau ramuan ya teman-teman ya. Ada 2 umpak, ada 2 lumpang ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Nah, di situ teman-teman banyak juga, ada 3 juga. Di sini juga ada batu bata merahnya juga teman-teman, seperti ini. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah sekarang saya itu berada di sisi utara ya teman-teman ya, di sisi utara Candi Watesumpak ini teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sisi utaranya itu ini masih belum selesai ya teman-teman ya. Maksudnya belum diadakan ekskavasi kembali untuk Candi Watesumpak ini, belum dibugar keseluruhan. Jadi pada tahun 2022 itu kemarin BPK melakukan ekskavasi itu difokuskan di depan ini, di depan, di sisi barat, dan di sisi selatan, sana tadi, dan di belakang sendiri teman-teman. Mereka sementara memfokuskan yang itu teman-teman. Dulu waktu ekskavasi tahun 2022 di sini ya teman-teman ya, di sini itu ditemukan kerangka manusia teman-teman. Jadi kerangka manusia itu sendiri masih belum diketahui hingga saat ini itu kerangkanya itu pada era apa, pada zaman apa, masih diteliti ya teman-teman ya. Ditemukan di sini teman-teman, kerangka manusia. Nah, di sini ya teman-teman ya. Waktu di ekskavasi tahun 2022 kemarin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kita atau kunjungan kita di Candi Watesumpak kali ini.
Tetap ikuti channel asli Mojokerto. Salam Rahayu, salam budaya.